Aku masih ingat malam pertama ketika aku benar-benar menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah berani aku pikirkan. Malam itu, hujan turun pelan di halaman rumah, menetes di atas daun-daun mangga yang bergoyang di terpa angin. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menunggu istriku pulang kerja, ketika langkah pelan seseorang terdengar dari dapur. Saat aku menoleh, ibu mertuaku berdiri di sana, membawa 2 cangkir teh hangat dengan senyum yang terasa begitu menenangkan. Wajahnya yang lembut terlihat lebih muda di bawah cahaya lampu kuning ruang tamu. Ia duduk di sampingku, cukup dekat hingga aku bisa merasakan aroma sabun dari rambutnya yang masih sedikit basah. Awalnya, kami hanya berbicara tentang hal-hal biasa, tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang kehidupan sehari-hari. Tapi entah bagaimana, setiap kata yang ia ucapkan malam itu terasa berbeda. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, ada perhatian yang terlalu tulus untuk sekedar dianggap biasa. Saat itulah aku mulai sadar. Aku tidak pernah berniat mendekat dengan ibu mertuaku sendiri, tapi entah kenapa, perhatiannya perlahan membuat hatiku goyah. Namaku Arga, usia 33 tahun. Aku bekerja sebagai staf proyek di sebuah perusahaan kontraktor di kota. Hidupku sebenarnya tidak istimewa, tapi aku selalu merasa cukup. Aku memiliki pekerjaan tetap, seorang istri yang baik, dan sebuah rumah yang hangat untuk pulang setiap malam. Setelah menikah dengan Maya, kami memutuskan tinggal di rumah ibunya. Ayah Maya sudah meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, dan sejak saat itu Bularas tinggal sendirian. Maya merasa tidak tega meninggalkan ibunya hidup sendiri di rumah besar yang terlalu sunyi. Awalnya aku sempat ragu. Bagaimanapun juga, tinggal satu rumah dengan mertua bukanlah hal yang mudah bagi banyak orang. Tapi kekhawatiranku ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Bularas adalah perempuan yang sangat lembut dan penuh perhatian. Ia tidak pernah bersikap seperti orang tua yang suka mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Sebaliknya, ia selalu berusaha membuatku merasa nyaman sebagai bagian dari keluarga. Setiap pagi, aroma masakan Bularas selalu memenuhi dapur. Ia hampir tidak pernah membiarkan kami berangkat kerja tanpa sarapan. Kadang ia membuat nasi goreng, kadang hanya roti panggang dan telur, tapi selalu ada sesuatu yang membuat pagi terasa lebih hangat. "Arga, jangan lupa sarapan ya," begitu biasanya ia memanggil dari dapur. Nada suaranya selalu lembut, seperti seorang ibu yang benar-benar tulus. Hubunganku dengan Bularas sebenarnya sangat biasa di awal. Kami jarang berbicara panjang. Paling hanya bertukar beberapa kalimat ringan tentang pekerjaan atau keadaan rumah. Namun seiring waktu, kebiasaan kecil mulai terbentuk. Karena Maya sering pulang lebih malam dari tempat kerjanya di toko obat, aku sering menjadi orang pertama yang sampai di rumah. Dan hampir setiap sore, Bularas selalu ada di ruang tamu atau dapur. Kadang ia sedang menyiram tanaman, kadang sedang memotong buah. Ketika aku datang, ia selalu menyambut dengan senyum hangat. "Capek ya dari kerja?" tanyanya suatu sore. Aku hanya tertawa kecil. "Lumayan, Bu." Lalu ia biasanya masuk ke dapur dan keluar dengan segelas teh hangat atau kopi. Awalnya aku menganggap itu hanya bentuk keramahan biasa. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Bularas sepertinya selalu menunggu kepulanganku. Suatu sore, ketika aku datang lebih cepat dari biasanya karena pekerjaan selesai lebih awal, aku melihat Bularas duduk sendirian di teras depan. Ia tampak sedikit terkejut ketika melihatku. "Loh, Arga sudah pulang?" katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Iya, Bu, hari ini pulangnya lebih cepat." Ia langsung berdiri. "Tunggu sebentar ya, Ibu buatkan teh dulu." Hal-hal kecil seperti itu terus berulang hampir setiap hari. Tanpa aku sadari, momen-momen sederhana itu menjadi kebiasaan yang mulai terasa menyenangkan. Kami sering duduk di ruang tamu sambil menunggu Maya pulang. Kadang kami menonton televisi bersama. Kadang hanya mengobrol ringan tentang kehidupan sehari-hari. Dari cerita-cerita itulah aku mulai mengenal Bularas lebih jauh. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia dulu bertemu dengan suaminya di sebuah pasar malam, tentang perjuangan mereka membangun keluarga dari nol. Kadang ia tertawa ketika mengingat masa lalu. Kadang suaranya menjadi pelan ketika menyebut nama suaminya yang sudah tiada. "Sejak bapaknya Maya meninggal, rumah ini terasa berbeda," katanya suatu malam dengan suara lirih. Aku hanya bisa diam mendengarkan. Ada kesepian yang sangat jelas dalam nada suaranya. Dan mungkin karena itulah, tanpa sadar aku mulai merasa ingin menemaninya lebih sering. Awalnya aku tidak pernah memikirkan apapun. Bagiku itu hanya bentuk kepedulian kepada ibu mertuaku yang hidup sendirian. Namun seiring waktu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam cara aku memandangnya.
Suatu malam ketika kami sedang menonton televisi di ruang tamu, aku baru benar-benar menyadarinya. Lampu ruang tamu memancarkan cahaya kuning yang lembut. Bularas duduk di sampingku sambil tertawa melihat acara komedi di televisi. Saat ia menoleh ke arahku, rambutnya yang sedikit bergelombang jatuh perlahan di bahunya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memperhatikan wajahnya. Kulitnya masih halus, matanya lembut, dan senyumnya entah kenapa terasa begitu hangat. Saat itulah sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di kepalaku. Pikiran yang membuatku langsung merasa bersalah. Aku segera mengalihkan pandangan ke televisi. Namun sejak malam itu, aku mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan. Aku memang tidak pernah berniat mendekat dengan ibu mertuaku sendiri. Tapi entah kenapa, perhatiannya perlahan mulai membuat hatiku goyah. Sejujurnya, aku tidak pernah menyangka perasaan seperti itu bisa muncul di dalam diriku. Setiap kali pikiran itu datang, aku selalu mencoba mengusirnya sejauh mungkin. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa Bularas adalah ibu dari istriku, perempuan yang sudah aku hormati sejak pertama kali aku mengenalnya. Namun, anehnya, semakin aku mencoba menolak perasaan itu, semakin sering aku menyadari hal-hal kecil tentang dirinya. Cara ia tersenyum ketika aku pulang kerja. Cara ia selalu bertanya apakah aku sudah makan. Cara ia duduk di ruang tamu menungguku sambil menonton televisi dengan volume pelan. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa saja, kini mulai terasa berbeda. Beberapa hari setelah malam ketika aku menyadari perasaan itu, sebuah kejadian kecil membuat semuanya menjadi jauh lebih rumit. Hari itu Maya pulang sangat larut karena ada stok obat yang harus dihitung di tempat kerjanya. Aku sudah berada di rumah sejak sore, sementara hujan turun sejak maghrib tanpa berhenti. Rumah terasa sangat sunyi. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika Bularas keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. "Minum dulu, Arga. Hujannya dingin sekali malam ini," katanya lembut. Aku mengangguk dan menerima cangkir itu. Kami duduk bersebelahan di sofa panjang, menghadap televisi yang menampilkan berita malam. Namun tidak satu pun dari kami benar-benar memperhatikan apa yang sedang ditayangkan. Suara hujan di luar rumah justru terasa jauh lebih jelas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu tiba-tiba Bularas berkata pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Rumah ini terasa sangat sepi kalau Maya belum pulang." Aku menoleh ke arahnya. Ia sedang menatap jendela, melihat air hujan yang mengalir di kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat kesepian yang begitu nyata di wajahnya. "Apa ibu sering merasa seperti itu?" tanya aku hati-hati. Bularas tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak benar-benar menyembunyikan kesedihannya. "Sejak bapaknya Maya meninggal, rumah ini terasa terlalu besar untuk ditinggali sendirian," katanya pelan. Kata-katanya membuat dadaku terasa berat. Aku bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sudah menemani hidup selama puluhan tahun. Tanpa sadar aku berkata, "Sekarang kan ibu tidak sendirian lagi." Bularas menoleh kepadaku. Tatapan matanya terasa berbeda malam itu. Lebih hangat, tapi juga lebih dalam. "Ya," katanya pelan, "sekarang ada kalian." Suasana menjadi sunyi lagi. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi, tapi pikiranku tidak lagi fokus. Beberapa menit kemudian, listrik tiba-tiba padam. Ruangan langsung menjadi gelap. "Ya ampun," kata Bularas sedikit terkejut. Aku berdiri untuk mencari lilin di lemari ruang tamu. Ketika aku kembali dengan lilin kecil yang sudah menyala, cahaya redup itu menerangi wajah kami berdua. Kami duduk kembali di sofa. Cahaya lilin membuat bayangan bergerak pelan di dinding. Aku tidak tahu kenapa suasana malam itu terasa begitu berbeda, seolah seluruh rumah sedang menahan napas. Bularas tiba-tiba menggosok kedua tangannya karena kedinginan. "Hujannya makin dingin," katanya. Tanpa berpikir panjang aku berkata, "Ini Bu." Aku memindahkan selimut tipis dari sandaran sofa ke bahunya.
Namun ketika aku melakukannya, tanganku tanpa sengaja menyentuh tangannya. Sentuhan itu hanya sebentar, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menyambar di dadaku. Bularas tidak langsung menarik tangannya, ia justru menatapku. Dalam cahaya lilin yang redup itu, wajahnya terlihat sangat dekat. Aku bisa merasakan jantungku berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Beberapa detik berlalu tanpa satu kata pun. Lalu Bularas menarik napas pelan dan berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Arga, kamu orang yang sangat baik." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menatapnya dengan gugup. Dan pada saat itulah, aku mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar perasaan bersalah. Karena dari cara Bularas menatapku malam itu, aku mulai menyadari satu hal yang membuatku semakin gelisah. Sepertinya bukan hanya aku yang mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada di antara kami. Kesadaran itu membuat dadaku terasa semakin berat. Malam ketika listrik padam itu akhirnya berlalu begitu saja. Tidak ada kata-kata aneh, tidak ada kejadian yang benar-benar melampaui batas. Tapi justru karena itulah semuanya terasa jauh lebih mengganggu. Karena aku tahu sesuatu sudah berubah. Keesokan harinya aku berusaha bersikap seperti biasa. Aku bangun pagi, sarapan bersama Maya dan Bularas seperti yang selalu kami lakukan. Aku mencoba mengobrol santai, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun, setiap kali aku bertemu pandang dengan Bularas, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Ia juga terlihat sedikit berbeda. Biasanya, ia sangat santai berbicara denganku. Tapi, pagi itu ia tampak lebih pendiam, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang sama-sama kami pahami. Aku berangkat kerja dengan perasaan tidak tenang. Sepanjang hari, pikiranku terus kembali ke kejadian semalam. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi bayangan wajah Bularas di bawah cahaya lilin terus muncul di kepalaku. Saat pulang sore hari, aku sudah membuat keputusan di dalam hati. Aku harus menjaga jarak. Aku tidak boleh membiarkan perasaan ini berkembang lebih jauh. Rumah tanggaku dengan Maya terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya karena sesuatu yang bahkan tidak pernah aku rencanakan. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengubah kebiasaanku. Aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Aku sering berpura-pura sibuk dengan laptop di kamar. Aku menghindari duduk berdua dengan Bularas di ruang tamu seperti yang dulu sering kami lakukan. Awalnya aku pikir cara itu akan berhasil. Namun, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Bularas mulai menyadari perubahan sikapku. Suatu sore ketika aku baru saja masuk ke rumah, ia memanggilku dari dapur. "Arga, sebentar." Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang membuatku tidak bisa menolak. Aku masuk ke dapur dan melihatnya sedang memotong buah di meja. "Iya, Bu?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan pisau di meja dan menatapku dengan ekspresi yang sulit aku baca. "Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam," katanya pelan. "Kerjaan lagi banyak, Bu," jawabku cepat. Bularas tersenyum tipis. "Tapi dulu juga sibuk, Arga. Hanya saja kamu masih sempat duduk di ruang tamu sebentar." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ia kemudian berkata dengan suara yang lebih pelan lagi. "Kalau ibu melakukan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, ibu minta maaf." Kata-kata itu seperti menekan sesuatu di dalam dadaku. Aku langsung menggeleng. "Bukan begitu, Bu. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun." "Lalu, kenapa kamu menjauh?" Pertanyaan itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku ingin jujur, tapi aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa aku menjauh karena takut pada perasaan yang bahkan tidak seharusnya ada? Aku akhirnya hanya berkata pelan. "Aku cuma tidak ingin membuat keadaan menjadi aneh." Bularas menatapku lama. Ada sesuatu yang sangat dalam di matanya malam itu. Lalu ia menghela napas pelan dan berkata, "Arga, ibu tidak bodoh." Kalimat itu membuat jantungku berdegup keras. Ia melanjutkan dengan suara hampir seperti bisikan. "Ibu juga merasakan hal yang sama." Dunia seakan berhenti sejenak di sekitarku. Aku tidak pernah membayangkan ia akan mengatakan itu secara langsung. Suasana dapur tiba-tiba terasa sangat sempit. Aku tidak berani menatapnya lagi. Beberapa detik kemudian aku berkata dengan suara gemetar, "Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi." Bularas tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan kembali memotong buah di meja, seolah mencoba menyembunyikan perasaannya. Namun sebelum aku keluar dari dapur, ia berkata pelan, "Arga,
Perasaan kadang datang tanpa kita minta. Aku berhenti melangkah. Dan kata-kata terakhirnya malam itu membuat pikiranku semakin kacau. Yang sulit bukan menghentikan perasaan itu, tapi berpura-pura tidak pernah merasakannya. Kalimat Bularas malam itu terus terngiang di kepalaku, bahkan setelah aku masuk ke kamar. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang mengantam dadaku berulang kali. Aku duduk di tepi tempat tidur cukup lama, menatap lantai tanpa benar-benar berpikir apapun. Di ruang keluarga, suara televisi masih terdengar pelan. Maya belum pulang dari tempat kerjanya. Dan di dapur, mungkin Bularas masih berdiri di sana, dengan perasaan yang sama rumitnya denganku. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh satu kenyataan yang tidak bisa lagi aku hindari. Perasaan itu memang ada, bukan hanya di dalam diriku, tapi juga di dalam hati Bularas. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih berat. Kami berdua berusaha bersikap normal di depan Maya. Kami tetap makan bersama, tetap berbicara seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada ketegangan yang tidak terlihat oleh siapapun. Setiap kali mata kami bertemu, kami langsung mengalihkan pandangan. Setiap kali hanya ada kami berdua di ruangan yang sama, suasana terasa canggung dan penuh tekanan. Aku mulai merasa rumah yang dulu terasa hangat, kini menjadi tempat yang penuh kegelisahan. Namun keadaan benar-benar mencapai titik paling sulit ketika sebuah kabar datang dari Maya. Suatu malam saat kami makan malam bersama, Maya berkata dengan nada santai, "Aku dapat pelatihan dari kantor minggu depan." Aku menoleh. "Pelatihan apa?" "Pelatihan 3 hari di Surabaya. Semua karyawan baru harus ikut." Jantungku langsung terasa tidak nyaman. 3 hari? Tanyaku. Maya mengangguk. "Iya, berangkat hari Senin pagi." Aku menatap Bularas secara refleks. Ia juga menatapku. Kami berdua langsung memahami sesuatu yang sama. Selama 3 hari itu, hanya akan ada aku dan Bularas di rumah ini. Hari pertama ketika Maya berangkat terasa aneh. Rumah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara Maya yang biasanya bercanda di ruang keluarga. Tidak ada langkahnya yang sibuk di dapur. Hanya aku dan Bularas. Kami berusaha menghindari situasi yang membuat kami sendirian terlalu lama. Aku makan lebih cepat lalu masuk kamar. Bularas lebih sering berada di halaman mengurus tanaman. Namun semakin kami mencoba menjauh, semakin jelas perasaan yang berusaha kami sembunyikan. Pada malam kedua, hujan kembali turun deras seperti malam ketika listrik padam dulu. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika Bularas keluar dari dapur membawa 2 cangkir kopi. Ia meletakkan 1 cangkir di meja di depanku. "Minum dulu," katanya pelan. Aku mengangguk. Kami duduk di sofa yang sama, tapi dengan jarak yang lebih jauh dari biasanya. Suasana sangat sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Lalu Bularas tiba-tiba berkata, "Arga, kita tidak bisa terus seperti ini." Aku menoleh ke arahnya. "Aku tahu," jawabku pelan. Ia menatap lantai. Setiap hari berpura-pura tidak ada apa-apa, rasanya semakin berat. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ia benar. Keadaan ini tidak bisa terus berlanjut. Jika kami terus menekan perasaan ini tanpa melakukan apa-apa, suatu hari semuanya bisa meledak dan menghancurkan lebih banyak hal. Aku menatapnya dengan serius. "Bu, kita harus menghentikan ini." Bularas perlahan mengangkat kepalanya. "Aku sudah mencoba, Arga." Suara hujan semakin keras. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, Bularas berkata, "Apa kami tidak pernah merasakan keinginan untuk tetap dekat?" Pertanyaan itu seperti ujian terakhir bagi hatiku. Karena sebenarnya aku tahu jawabannya. Aku memang merasakannya. Namun justru karena itulah aku tidak boleh membiarkannya terjadi. Aku berdiri dari sofa dan berjalan beberapa langkah menjauh. Lalu aku berkata dengan suara yang berat, "Kita harus menghentikannya sekarang, sebelum semuanya benar-benar terlambat." Bularas tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang terlihat sangat sedih. Dan pada saat itulah, aku menyadari satu kenyataan yang paling menyakitkan.
Semua usaha yang sudah aku lakukan selama ini ternyata tidak benar-benar berhasil menghentikan perasaan itu. Justru kini, kami berdua berada di titik paling berbahaya dalam hubungan ini. Titik di mana hanya ada satu pilihan terakhir yang sangat sulit untuk aku ambil. Aku berdiri di tengah ruang tamu malam itu dengan perasaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Di satu sisi, aku ingin segera keluar dari situasi yang semakin berbahaya ini. Namun di sisi lain, aku juga tahu bahwa keputusan apapun yang aku ambil akan meninggalkan luka. Bularas masih duduk di sofa, menundukkan kepala. Cahaya lampu ruang tamu jatuh lembut di wajahnya. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat betapa lelahnya ia menahan semua perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang sangat berat. Akhirnya aku berkata pelan, "Bu, kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Bularas tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Aku tahu, Arga. Suara itu terdengar sangat lemah. Aku juga tidak pernah ingin semuanya menjadi seperti ini. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatiku ada rasa bersalah, ada rasa kasihan, dan ada juga sesuatu yang lebih rumit dari sekedar perasaan itu. Namun, satu hal yang aku tahu dengan pasti, aku harus menghentikannya sekarang. Aku akan bicara dengan Maya, kataku akhirnya. Kalimat itu membuat Bularas langsung menoleh. "Apa?" tanyanya pelan. "Aku tidak akan menceritakan semuanya," lanjutku cepat. "Tapi aku akan mengatakan bahwa keadaan di rumah ini tidak sehat kalau kita terus seperti ini." Bularas terlihat gelisah. "Arga, nanti Maya salah paham." "Aku tidak akan menyalahkan siapapun," jawabku tegas. Aku berjalan mendekat ke meja, mengambil cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Yang jelas, kita harus mengubah sesuatu di rumah ini. Bularas menatapku cukup lama. Lalu perlahan ia berkata, "Mungkin ibu memang terlalu lama sendirian." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku baru benar-benar menyadari betapa dalamnya kesepian yang ia rasakan selama ini. Namun justru karena itulah aku harus mengambil keputusan yang benar. 3 hari kemudian, Maya pulang dari pelatihannya. Malam itu setelah makan malam, aku mengajaknya duduk di ruang tamu. "Maya, aku ingin bicara sesuatu." Ia terlihat sedikit bingung, tapi tetap duduk di depanku. "Ada apa?" Aku menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku merasa ibu terlalu sering sendirian di rumah." Maya menatapku serius. "Maksud kamu?" "Aku pikir kita harus membuat ibu lebih sibuk." Supaya dia tidak terus merasa sepi. Beberapa detik Maya hanya diam. Lalu tiba-tiba ia mengangguk pelan. Aku juga sebenarnya sudah lama memikirkan itu. Aku terkejut. "Iya?" tanyaku. "Iya," jawab Maya. "Ibu selalu terlihat kuat di depan kita. Tapi aku tahu dia masih sering merasa kesepian sejak ayah meninggal." Kami berbicara cukup lama malam itu. Dan akhirnya kami menemukan sebuah ide sederhana. Bularas selama ini sangat suka merawat tanaman dan membuat minuman herbal. Jadi kami memutuskan membantu beliau membuka kedai kecil di teras rumah. Tidak perlu besar, hanya tempat sederhana untuk menjual kopi, minuman hangat, dan beberapa tanaman hias. Ketika kami menceritakan rencana itu kepada Bularas keesokan harinya, ia terlihat sangat terkejut. "Benarkah kalian serius?" tanyanya. Maya tersenyum. "Tentu saja, Bu." Aku juga mengangguk. Supaya rumah ini tidak terasa sepi lagi. Beberapa minggu kemudian, kedai kecil itu benar-benar berdiri. Setiap pagi, Bularas sibuk menyiapkan minuman. Tetangga mulai datang untuk membeli kopi atau sekedar mengobrol. Teras rumah kami yang dulu sunyi kini menjadi tempat yang ramai. Dan perlahan-lahan, suasana di rumah kami berubah kembali. Hubungan kami bertiga kembali hangat seperti dulu. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Keputusan yang aku ambil malam itu mungkin adalah keputusan paling sulit dalam hidupku. Tapi juga keputusan yang paling benar. Keputusan itu mungkin terlihat sederhana dari luar. Hanya membuka kedai kecil di teras rumah, hanya membuat kesibukan baru untuk seseorang yang terlalu lama hidup dalam kesunyian. Tapi bagiku, keputusan itu adalah batas yang akhirnya menyelamatkan banyak hal.
Beberapa bulan telah berlalu sejak malam hujan yang hampir mengubah segalanya itu. Kini, setiap pagi, suasana rumah kami jauh berbeda dari sebelumnya. Jika dulu rumah ini sering terasa sunyi, sekarang hampir selalu ada suara orang berbincang di teras depan. Kedai kecil Bularas ternyata berkembang lebih cepat dari yang kami bayangkan. Tetangga sering datang untuk sekadar minum kopi, membeli tanaman hias, atau mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Bularas terlihat jauh lebih hidup. Ia sering tertawa ketika melayani pelanggan. Kadang ia bercerita panjang tentang tanaman kesayangannya. Kadang ia bercanda dengan ibu-ibu tetangga yang datang hampir setiap sore. Melihatnya seperti itu membuat hatiku terasa lega. Kesepian yang dulu selalu aku lihat di matanya, kini perlahan menghilang. Maya juga terlihat bahagia. Setiap akhir pekan ia membantu ibunya di kedai. Mereka sering tertawa bersama di teras, seolah rumah ini kembali dipenuhi kehidupan yang dulu sempat hilang. Kadang aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, memperhatikan mereka dari dalam rumah. Di saat-saat seperti itu, aku sering teringat pada malam ketika semuanya hampir berubah. Malam ketika listrik padam, malam ketika hujan turun deras di luar rumah, malam ketika aku dan Bularas duduk berdua di ruang tamu dengan cahaya lilin yang redup. Jika saat itu aku mengambil keputusan yang berbeda, mungkin hidup kami sekarang tidak akan seperti ini. Mungkin rumah ini tidak akan lagi terasa hangat. Mungkin Maya tidak akan lagi menatapku dengan kepercayaan seperti sekarang. Dan mungkin Bularas tidak akan bisa tersenyum sebebas yang ia lakukan hari ini. Suatu sore ketika kedai sudah mulai sepi, aku duduk di teras bersama Bularas. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma kopi yang baru saja ia seduh. Kami tidak berbicara banyak. Namun suasana di antara kami tidak lagi terasa canggung seperti dulu. Ada jarak yang kembali terjaga. Jarak yang memang seharusnya ada sejak awal. Bularas tiba-tiba berkata pelan, "Arga," aku menoleh. "Iya, Bu." Ia menatap halaman depan yang mulai berwarna jingga oleh cahaya matahari senja. "Terima kasih." Aku sedikit bingung. "Untuk apa?" Ia tersenyum kecil. "Karena kamu memilih melakukan hal yang..." Benar. Aku terdiam beberapa detik. Mungkin ia tidak pernah mengucapkan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di antara kami dulu. Tapi dari cara ia berkata seperti itu, aku tahu. Ia juga memahami semuanya. Aku hanya tersenyum pelan. "Ini rumah kita semua, Bu." Ia mengangguk. Dan saat itu, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Dalam hidup, terkadang kita memang bisa terseret oleh perasaan yang datang tanpa kita rencanakan. Perasaan itu bisa muncul dari kesepian, dari perhatian kecil, atau dari kedekatan yang terlalu lama dibiarkan tanpa batas. Namun yang menentukan arah hidup kita bukanlah perasaan itu sendiri. Yang benar-benar menentukan adalah keputusan yang kita ambil setelah menyadari perasaan itu ada. Aku pernah berada di titik paling berbahaya dalam hidupku. Titik di mana satu langkah saja bisa menghancurkan keluarga yang sudah aku bangun. Tapi pada akhirnya, aku memilih untuk berhenti sebelum semuanya benar-benar terlambat. Dan sekarang, setiap kali aku melihat Maya tersenyum bahagia di rumah ini, setiap kali aku melihat Bularas tertawa bersama para pelanggan di kedainya, aku selalu merasa bersyukur. Karena pada malam itu, di tengah hujan dan cahaya lilin yang redup, aku memilih menjaga keluargaku.